Tape sambil menunggu yang belum hadir, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa selalu kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang begitu banyak, yang begitu melimpah. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat kemudahan, sehingga di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kelas ini, kelas sinkronus di mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, yang mana malam hari ini merupakan kelas sinkronus kedua di mata kuliah ini, yang insya Allah kita akan sama-sama memurojaah dari apa-apa yang telah dipelajari dari rekaman audio bersama Ustadz Hari hafizahullahu ta'ala. Dan di sini ana pastikan terlebih dahulu, pekan sekarang masuk di pekan keberapa? Pekan ke-11 atau pekan ke-12? Pekan 10, Set. Pekan 10. Baik. Berarti kita akan sedikit mengulang sampai pekan ke-9 dan ke-10 ya. Nah, jadi di pertemuan kedua malam hari ini, maka telah dipelajari di pekan ke-6 tentang kaidah keyakinan dan keraguan. Al-yakin wasyak, keyakinan dan keraguan. Yang mana kaidahnya itu kaidah keyakinan tidak gugur, tidak hilang, tidak luput karena munculnya keraguan. Berarti keraguanlah yang dihilangkan, diabaikan, ditinggalkan. Kemudian di pekan ke-7, kalau di matan itu disebutkan di bait ke-18 ya. Di bait ke-18. Wa tarji'ul ahkamu lil yakini fala yuzilu syakku lil yakini. Al yakin la yuzilu bisyakki. Keyakinan itu tidak hilang, tidak gugur, tidak luput karena sebab keraguan. Nah, itu secara singkat. Dan kaidah keyakinan kita tahu termasuk di antara 5 kaidah besar yang disebut dengan qawaid kubra. Qawaid kubra. Jadi dari sekian banyak kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, maka di sana ada al-qawaid al-kubra, kaidah terbesarnya, dan itu ada 5. Nah, di antaranya adalah
kaidah yang berbunyi al-yakinu la yuzilu bisyakki. Taib. Kemudian di pekan ke-7 dijelaskan di sana hukum asal yang halal dan haram. Hukum asal yang halal dan haram. Kita tahu bahwa kehalalan dan keharaman itu mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seseorang siapapun dia menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan. Karena penghalalan dan pengharaman itu mutlak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menetapkan keduanya. Kalau dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya ayatnya. Taib di antara mereka-mereka yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan itu adalah jelas orang-orang kafir. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-37 bahwa orang-orang kafir itu adalah yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Mengharamkan ya satu waktu, satu keadaan, menghalalkan satu waktu, satu keadaan dan juga mengharamkannya. Fayuhillu ma harramallah, dan mereka menghalalkan apa-apa yang telah Allah haramkan. Dan di ayat lain disebutkan yang terdapat dalam surat An-Nahl ya. Dalam surat An-Nahl disebutkan bahwa penghalalan dan pengharaman itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak boleh seseorang menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan. Dalam surat An-Nahl disebutkan di ayat 116. Nah, ini ayat yang paling mendasar. Coba dibuka ya, surat An-Nahl ayat 116. Wala taqulu, jelas wala taqulu. Dan janganlah kalian ucapkan, dan janganlah kalian bicarakan, katakan, dan janganlah kalian katakan lima tasifu alsinatukum al-kadhiba, dengan lisan-lisan kalian itu kedustaan. Jangan pernah kalian berkata dusta dengan lisan-lisan kalian. Hada halalun wa hada haramun. Ini halal dan itu haram. Litaftaru 'alallahil kadhiba, agar kalian itu menipu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang seperti ini, innalladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba, sesungguhnya orang-orang yang menipu Allah dengan kedustaan, la yuflihun, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah menang. Nah, maka dijelaskan di kaidah ini hukum asal yang halal dan haram.
dan halal dan haram itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat disebutkan wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi wathiyabi wal hijarah wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Nah, maka 3 bait ya yang menjelaskan tentang penghalalan dan pengharaman terkait sesuatu yang itu bukan ibadah, maka seluruhnya adalah sesuatu yang halal. Disebutkan dalam Al-Qur'an ya, ayat ya masyhur dalam surat Al-Baqarah ayat ke-29, surat Al-Baqarah ayat ke-29 dijelaskan bahwa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian sesuatu fil ardi di atas muka bumi ini jami'an seluruhnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bumi dan menundukkan apa-apa yang berada di bumi untuk manusia. Jadi berbahagialah ketika manusia itu telah Allah muliakan. Kita tahu manusia berjalan di atas muka bumi. Artinya bumi itu telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Maka bumi itu memang berada di bawah manusia. Maka jangan sampai manusia itu malah meletakkan bumi, dunia, kehidupannya di atas punggungnya. Seberapa kuat dia bisa memikul itu semua. Nah, maka itu poin bahwa apa-apa yang ada di atas muka bumi ini telah Allah sediakan, telah Allah siapkan, telah Allah peruntukan untuk manusia. Yang artinya adalah itu semua kehalalan. Sampai datang ya pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi halal dan haram itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah menghalalkan sesuatu melainkan Allah lebih paham, lebih tahu, lebih mengilmui akan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Dan Allah pun Maha tahu ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu untuk manusia. Artinya berarti ada kebaikan setelah itu semua. Nah, itu poin dari kaidah ke 19, 20 dan 21. Jadi tadi ya, ayat yang paling mendasar terkait penghalalan dan pengharaman itu di 2 ayat tadi, dan ayat yang paling utama terdapat di surat apa tadi? Surat An-Nahl ya. An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib. Nah, jangan sampai lisan yang dia miliki itu berucap dengan satu ucapan penuh dengan kedustaan dalam menghukumi ini halal, itu haram. Padahal jelas bahwa yang halal itu adalah yang Allah telah haramkan.
dan yang haram itu telah Allah halalkan. Maka dia apa? Dia tetapkan dengan lisannya bahwa taib, bahwa apa? Bahwa ya musik itu adalah haram dan seterusnya. Nah, maka apa? Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haram. Taib. Nah, kemudian berikutnya yang kedelapan bahwa hukum asal adat, kebiasaan, nah maka itu adalah sesuatu yang dibolehkan selama sejalan, selaras, sesuai dengan kaidah syariat. Disebutkan di bait itu wal aslu fi adatinal ibaha. Hukum asal dari adat, kebiasaan itu mubah, itu boleh. Hatta yaji'a soriful ibaha, sampai datang bukti, dalil, keterangan yang memalingkan dari kebolehannya. Kemudian dan kaidah ke-22 ini yang berkaitan dengan adat itu pun termasuk dari 5 kaidah besar ya. 5 kaidah besar. Nah, jadi pembelajar di BID yang sedang mempelajari qawaid fikih maka tidak boleh luput, tidak boleh tertinggal untuk memahami 5 kaidah besar yang disebut dengan al-qawaid al-kubra. Coba di sini yang hadir. Sekarang yang hadir ada berapa orang? Taib. Ada 5 kaidah besar. Pertama apa? Tentang apa yang pertama? Pertama tentang niat ya. Al-umuru bimaqasidiha, bahwa setiap perkara itu sesuai dengan niatnya. Nah, ini kaidah yang pertama. Al-umur bimaqasidiha. Yang kedua, apa yang kedua? Tentang al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang artinya adalah kesulitan itu, kesusahan itu membolehkan kemudahan atau melahirkan kemudahan. Kesulitan itu melahirkan kemudahan. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-yaqinu la yuzilu bisyakki. Keyakinan itu tidak gugur, tidak hilang dengan keraguan. Yang keempat adalah la dororo wala dirar. Tidak berbuat kerusakan dan tidak menciptakan kerusakan, menimbulkan kerusakan. Baik. Kemudian yang kelima adalah al-adatu muhakkamah, bahwa adat itu, kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Nah, itu ada 5 kaidah. 5 kaidah yang disebut dengan al-qawaid al-kubra. Dan hakikatnya kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama itu akan kembali kepada salah satu dari 5 kaidah tadi. Ada yang bisa mengulang? Pertama, al-umuru bimaqasidiha.
yang kedua al-masyaqqatu tajlibut taisir, kemudian al-yakinu la yuzilu bisyakki, kemudian la dororo wala diror, dan al-adatu muhakkama. Nah, selesai dari kelas ini, membawa 5 kaidah ini, itu satu poin luar biasa ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Baik. Nah, kemudian yang kesembilan, sambil menunggu pertanyaan ya, seperti biasa. Terakhir dari apa yang dipelajari sampai pertemuan kedua kelas sinkronus ini ya, di pekan 9, adalah hukum wasilah, hukum perantara, dan hukum kesalahan, al-khata. Nah, maka di sana ada penjelasan hukum wasilah, hukum perantara, yang mana perantara itu sesuai dengan tujuannya, maksudnya. Kalau di bait di sini, di bait ke 23 dan 24 ya. Walaisa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Artinya adalah bukanlah sesuatu yang disyariatkan, melainkan harus berasal dari yang disebutkan oleh syariat. Nah, jelas bahwa hal tersebut itu disyariatkan, harus ada keterangannya. Wasailul umuri kal maqasidi, maka hukum perantara, hukum wasilah, maka sesuai dengan tujuannya, maksudnya. Wahkum bihadal hukmi lizzawaidi, maka berhukumlah dengan kaidah ini. Kemudian di sana ada 3 perkara yang ya, artinya tidak berdosa, itu semua ya dikarenakan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khata wal iqrahu wan nisyanu. Nah, kesalahan, keterpaksaan, dan lupa, asqatahu ma'buduna ar-Rahman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuninya, mengampuninya. Baik, khata, kesalahan yang tidak disengaja tentunya, keterpaksaan, kemudian lupa, maka itu mendapatkan toleransi, ya, keringanan, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, itu perkara yang telah dipelajari sampai pertemuan malam hari ini. Nah, barangkali dari yang hadir ada pertanyaan, silakan. Taib, dikarenakan apa? Ini ada beberapa ya yang hadir, bisa dipanggil dulu ya. Coba Vina hadir, Hadir kemudian Ustaz. Mufrihatul Aini, kemudian Hadir Ustaz. Husna, Hadir Ustaz.
kemudian Dahliar. Taib. Dari yang hadir pertemuan kedua malam hari ini, dari apa yang disampaikan tadi, itu ada tambahannya dari apa yang telah dipelajari? Hmm? Taib, silakan. Afwan mau tanya Ustadz, yang barusan Ustadz sampaikan keterpaksaan mendapat ampunan itu maksudnya gimana ya Ustadz ya? Bisa dijelaskan lebih Gimana? rinci detail keterpaksaan mendapat ampunan tadi? Taib, keterpaksaan yang itu merupakan satu dari 3 poin yang mendapatkan ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian yang kedua adalah keterpaksaan. Kemudian yang ketiga adalah lupa. Dan keterpaksaan di sini ya seseorang itu dipaksa melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Allah haramkan. Baik apa yang Allah haramkan itu berupa kemaksiatan, berupa kesyirikan, berupa kebid'ahan, atau bahkan kekufuran. Maka ketika seseorang itu di keadaan dipaksa dengan perkara yang disebutkan tadi, kemudian dia memang tidak ada kekuatan untuk melawannya, sehingga dia mesti untuk melakukannya, untuk menyelamatkan jiwanya, karena kita tahu bahwa ya menyelamatkan jiwa itu sesuatu yang dikedepankan, dengan catatan hatinya itu mengingkari dari apa yang akan dia lakukan. Sebagaimana kita tahu dalam sirah itu disebutkan yang sering diangkat adalah kisah keluarga Yasir, ketika Ammar sebagai anak melihat kedua orang tuanya disiksa dalam mempertahankan agamanya, keyakinannya, tauhid akidahnya, maka Ammar ketika disiksa juga kemudian harus melakukan satu kesyirikan, dan Ammar itu mengiyakannya, melakukannya, dengan catatan hatinya mengingkari itu semua. Maka dalam hal tersebut itu diampuni. Nah, taib. Jadi itu ya terkait apa al-ikrah, dipaksa. Dipaksa ya artinya ketika apa yang dipaksa itu memang benar dalam keadaan apa tidak bisa melawannya. Tidak bisa apa melawannya. Kalau bisa melawannya ya itu satu perkara yang bagus ya, yang baik dan seterusnya. Jadi kesalahan, keterpaksaan, dan juga lupa. Dan kesalahan tadi adalah sesuatu yang tidak disengaja. Tidak disengaja. Oleh karenanya sebagai tambahan ya, untuk kesalahan, baik yang dia sadari ataupun yang dia tidak sadari. Oleh karenanya di antara doa yang harus senantiasa dibaca, itu kan doa yang berbunyi, yang merupakan ya ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami dari perkara-perkara yang kami lupa atau kami salah. Dalam keadaan kami salah, tapi kami tidak menyadari itu adalah kesalahan. Baik. Jelas ya? Tadi siapa yang bertanya? Ustaz, itu dalam Al-Baqarah 28586 ya Ustaz ya? 286. 5 sama 86.
Ya, 285 dan 286 ya, 2 ayat terakhir dalam apa surat Al-Baqarah. Baik. Ada lagi silakan. Ustadz, itu yang kepasaan kayak istri Firaun sama nggak Ustadz? Baik. Di antara contoh dari keterpaksaan untuk menjaga keimanan, keyakinan, tauhid, akidah. Nah, adalah istrinya Fir'aun ya, istrinya Fir'aun, Asia. Yang mana kita tahu bahwa kondisinya yang istri adalah di bawah suaminya. Nah, maka kita tahu bahwa Asia sebagai istri dari Fir'aun, maka ya dalam apa keadaan terpaksa. Namun bersama dengan itu ya istrinya itu apa? Ya artinya bisalah melawan ya, bisalah apa? Melawan. Karena status istri kita tahu dia lebih lebih apa? Lebih ya artinya apa? Lebih berani. Lebih berani lah ya, sekelas apa Firaun pun apa? Itu apa? Itu kan kalah dengan apa? Dengan istrinya. Kita tahu dalam kisah menyelamatkan bayi Musa itu ketika istri Firaun itu menyelamatkan Musa kecil dan hendak ingin mengangkat bayi tersebut sebagai anak angkat, barangkali anak tersebut itu bisa menyelamatkan ya mereka semua. Nah, maka Firaun yang artinya apa? Sangar di luar sana, itu kan apa? Artinya mengiyakan. Nah, mengiyakan apa? Keinginan dari istrinya. Namun bersamaan dengan itu, istrinya Firaun kita tahu kan berdoa dengan doa yang sangat luar biasa ya, direkam, diabadikan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim. Bagaimana apa? Istri Firaun itu berdoa, Robbi apa? Ayatnya Surat apa Ustadz? surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Rabbi Bukan bni aku. li indaka baitan fil jannah. Itu surat At-Tahrim ayat 11 ya. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu itu rumah di surga. Rumah apa? Di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan selamatkan aku juga dari orang-orang yang berbuat zalim. Taib. Fir'aun itu telah tiada ya, tapi sifat kefir'aunan, fir'aunism, fir'aunisme itu mungkin ya masih ada ya. Nah, oleh karenanya apa? Seseorang ya wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Taib. Betul. Jadi apa? Itu termasuk apa? Ya satu potret teladan dari apa? Istri Fir'aun ya. Baik, ada lagi silakan. Ustadz, Ana mau nanya Ustadz, Silakan. kaidah yang kelima, adat kebiasaan itu jelasin lagi Ustadz. Sebentar, kaidah keberapa? Kelima, Kaidah kelima. Bait kelima, adat kebiasaan. adat kebiasaan. Oh, taib. Adat atau kebiasaan. Nah, artinya itu kaidah kelima dari 5 kaidah besar ya, Ya, yang kaidah disebut besar. dengan al-qawaid kubra, al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu adalah bisa menjadi hukum.
Itu ringkasnya ya. Namun di sini penulis rahimahullah Syekh Abdurrahman bin Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan di bait ke-22 ya, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji asariful ibahah. Hukum asal dari kebiasaan adat adalah mubah, adalah apa? Adalah boleh. Artinya tadi bahwa ya jelas bahwa syariat itu telah menjelaskan ya hukum-hukum. Namun di sana syariat pun memberikan ruang untuk ya satu adat, satu kebiasaan yang itu kembali kepada pokok dari syariat. Contoh misalnya apa? Dalam berpakaian. Dalam berpakaian, maka syariat jelas telah menetapkan mana pakaian yang disyariatkan untuk dipakai, mana mana pakaian yang tidak disyariatkan untuk dipakai. Nah, maka di sana pun ada ruang dari apa? Dari kebiasaan adat yang itu diperbolehkan selama tidak menyalahi syariat. Nah, itu apa? Terkait ya kaidah kelima ya. Artinya sedari awal syariat itu memberikan ruang untuk adat, untuk kebiasaan. Dengan catatan ya dipayungi dengan ya syariat itu sendiri yang kembali apa kepada syariat. Baik itu apa? Kebaikan yang apa? Yang diperbolehkan. Seperti tadi ya. Dalam apa? Dalam pakaian. Ketika apa? Ketika tolong menolong misalnya ketika ada tetangga yang sakit, maka apa? Tetangga yang di sekitarnya apa? Ya mengumpulkan apa? Mengumpulkan uang, menabung untuk apa? Untuk tetangga tersebut dan seterusnya. Baik. Ada lagi silakan. Ya Ustadz, makasih. Ustadz, Ya. maaf bisa dijelaskan perbedaan antara maslahat dengan mafsadat, Ustadz? Gimana? Perbedaan maslahat dengan mafsadat, Ustadz. Oh, taib. Maslahat dengan mafsadat. Ya. Oh, taib. Maslahat ya artinya adalah keuntungan ya, keuntungan yang diperoleh oleh seseorang ketika menjalankan syariat yang telah Allah syariatkan. Itu maslahat. Dan ingat bahwa setiap yang Allah syariatkan, setiap yang Allah tetapkan, setiap yang Allah ya apa hukumi, maka itu semua terdapat kemaslahatan, terdapat keuntungan, dan keuntungannya ya itu tidak kembali untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah itu apa? Al-Qayyum. Artinya zat yang maha ya apa? Mandiri, artinya apa? Berdiri sendiri, tidak butuh dengan yang lainnya. Dan kemaslahatan itu kembali kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, keuntungan. Baik. Nah, ini poinnya setelahnya. Baik hamba tersebut menyadarinya ataupun tidak menyadarinya, pasti ada kemaslahatan. Baik sekarang ataupun yang akan datang. Pasti ada kemaslahatan, keuntungan. Keuntungan, keberuntungan. Oleh karenanya, ya seorang hamba yang sedang menjalankan syariat dari syariat-syariat yang telah Allah syariatkan, itu kan sedang bertransaksi, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan
tidaklah ada muamalah, transaksi ya, yang dilakukan oleh seseorang ketika dia bertransaksi dengan Allah, pasti dia akan beruntung. Tijaratan lan tabur dalam Al-Quran. Itu adalah perniagaan transaksi yang tidak akan pernah merugi. Dalam surat Fatir ya, ayat 29. Dalam surat Fatir ayat 29. Wa yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan satu perniagaan, satu transaksi, satu muamalah, satu keuntungan yang tidak akan pernah merugi. Dan itu adalah bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemaslahatan. Dan tadi ya bahwa setiap perintah yang Allah perintahkan, baik yang wajib, baik yang sunnah, maka pasti ada kemaslahatan. Pasti ada kemaslahatan. Oleh karenanya Allah dinamai dengan Al-Alimul Hakim. Zat yang maha mengetahui lagi maha hakim. Hakim. Baik. Kemudian yang kedua adalah apa? Mafsadat. Mafsadat berarti apa? Kerugian. Mafsadat adalah kerugian, lawan dari maslahat. Dan mafsadat itu berkaitan dengan apa-apa yang Allah larang. Baik dengan larangan yang tegas ataupun apa? Yang tidak tegas ya, yang sama dengan adalah makruh. Kalau yang tegas adalah haram. Pasti ada mafsadatnya, baik diketahui ataupun tidak, baik sekarang ataupun yang akan datang. Nah, maka apa? Akan didapatkan apa? Mafsadat. Ketika dia melakukan apa? Keharaman yang telah Allah haramkan. Itu maslahat dan juga apa? Mafsadat. Dan apa? Kaidah-kaidah yang terkait maslahat dan mafsadat itu telah diuraikan ya di awal-awal apa? Bait. Dan agama Islam ya datang untuk apa? Untuk meraih keuntungan, keberuntungan, dan untuk meninggalkan mafsadat, kerugian. Nah, ad-dinu mabniun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi. Mafsadat itu ya, dan seterusnya. Baik, ada lagi silakan. Baik, al-yakin ada beberapa ungkapan ya. Al-yakin la yazulu bisyak, kemudian al-yakin la yuzalu bisyak. Tidak hilang, tidak gugur, tidak terhapuskan. Nah, dengan apa? Dengan keraguan. Jadi apa? Ada beberapa ungkapan ya. Al-yakin la yazulu bisyak, al-yakin la yuzalu bisyak, dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Ada lagi silakan. Bismillah, Afwan Ustaz mau tanya lagi. Mungkin Ya, ini silakan. rada keluar tema, cuma nyambung yang tadi Ustaz jelaskan Asia dan Fir'aun tadi. Waktu pas zaman Fir'aun itu memang belum ada aturan kalau nikah laki perempuan gitu, kafir muslim gitu Ustaz ya, atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Taib, artinya apa? Artinya ya ketika itu memang apa? Ketika sistem yang berlaku
dan Fir'aun menetapkan ya di atas hawa nafsunya, artinya wallahu ta'alam mungkin tidak berlaku ya seperti itu sampai datang ya syariat Nabi Musa alaihissalam. Baik. Cukup ya sampai di sini. Alhamdulillah kita selesai dari pertemuan sinkronus, pertemuan kedua di mata kuliah Qawaid Fikih. Semoga bermanfaat dan insya Allah ada satu pertemuan lagi, pertemuan ketiga yang insya Allah akan diadakan ya di tanggal 24 Mei insya Allah. 24 Mei. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari, kita dengarkan, kita pahami, kita tulis bermanfaat. Dan juga kita berharap bahwa kehadiran kita semua di sini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita untuk kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz.